Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan channel yang sama, yaitu Pecinta Sholawat, untuk senantiasa memberikan informasi-informasi yang produktif, informasi yang kreatif, inovatif, edukatif, tentunya bermanfaat bagi kita semuanya para pemirsa, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah para pemirsa, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan bincang-bincang santai bersama beliau, ya, Ustadz Hanafi. Pada saat ini kita akan membahas masalah ru'yah, pemirsa. Ya. Tentunya ru'yah ini sering kita dengar, pemirsa. Ini orang-orang meru'yah, ya, semacam pengobatan yang memang betul dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Ru'yah ini di antara berbagai macam pengobatannya. Dan langsung saja pemirsa, kita bincang-bincang sejenak dengan beliau yang memang kompeten di dalam bidang ini. Nah, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Ustadz Hanafi, nggih. Sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat selalu nggih. Beliau seorang tentunya senantiasa menjaga kesehatan, nggih, Ustadz Hanafi ini. Beliau adalah seorang ru'yah. Ustadz Hanafi, ini sedikit ya bincang-bincang dengan Ustadz, tentunya disaksikan dengan para pemirsa untuk memahami apa itu ru'yah. Bagaimana Ustadz? Bisa diceritakan apa itu ru'yah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan guru saya Ustaz Abdullah Isa menyampaikan kepada saya agar supaya saya bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa, mengenalkan kepada pemirsa semuanya apa sih ru'yah. Pemirsa nikmat Allah Subhanahu wa taala, ru'yah ini seringkali kita dengar, namun banyak sekali di antara kita, masyarakat kita, sering salah memahami atau salah memahami terkait dengan ru'yah. Padahal pemirsa nikmat Allah Subhanahu wa taala, ru'yah ini sesungguhnya tidak asing bagi siapapun di antara kita semuanya. Ru'yah secara bahasa itu artinya doa. Ru'yah itu doa. Istilah ru'yah itu adalah bisa didefinisikan bahwasanya ru'yah itu adalah doa, jabi montro kalau bahasa orang Jawa. Ewes-ewes, ya. Suwuk ya. Suwuk, yang dimana bacaan yang dilantunkan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari definisi ini, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ru'yah itu dibagi menjadi dua. Yang dikatakan ru'yah syar'iyyah, yang kedua adalah ru'yah syirkiyah. Oh gitu ya. Oh, jadi ada dua Ustaz ya. Jadi ru'yah pengobatan secara syar'i, jadi pengobatan yang apa syirik ya. Oh iya. Ru'yah itu dibagi menjadi dua. Dua ya. Ru'yah syar'iyyah itu adalah ru'yah, ya, yang bacaan yang dibacakan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ru'yah syirkiyah. Ru'yah syirkiyah ini adalah ru'yah yang jadi montro, bacaan-bacaannya itu di luar dari bacaan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah
Ini yang pertama adalah definisi ru'ya. Jadi ya ini fungsinya apa? Karena tadi adalah saya katakan adalah doa bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fungsinya ru'ya itu apa? Karena ru'ya itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi, maka saya kutip dan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai obat. Kalimat syifa, jadi di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada dua makna obat. Ada yang bahasa Arab dawa. Ad-dawa betul. Ad-dawa. Ada yang kedua adalah syifa. Apa beda dawa dan apa beda dengan syifa? Jadi dawa itu ketika seseorang itu meminum sebuah obat, mendapati obat, lantas ia minum, lantas ia konsumsi, yang dimana tidak ada kepastian dia bisa sembuh atau tidak. Obat itu namanya. Itu namanya dawa. Dawa yang bermakna obat. Ya, apa? Mohon maaf, semacam istilah pil gitu ya. Kapsul Sejenisnya. Nah, seperti jenis jamu gitu ya. Dawa. Dawa. Bisa jadi seorang itu meminum obat, lantas tak kunjung dia sembuh, maka bahkan dia akan mengalami sebuah bertambah sakit. Komplikasi jadinya. Ya. Itu ya. Tapi beda dengan makna syifa. Syifa itu. Jadi syifa di sini tadi sudah saya sebutkan, syifa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa di sini bermakna bahwasanya obat itu pasti orang tersebut akan diberikan kesembuhan Allah SWT. Jadi ada jaminan kesembuhan. Lantas kita kembali kepada sumbernya dari Al-Quran, bahwasanya Quran ini bisa menjadi obat yang cespleng kepada hamba Allah pasiennya ya, yang beriman kepadanya tentunya Pak Isa. Dengan catatan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa meruqyah itu? Mohon maaf, yang pertama adalah apa saja yang bisa diobati oleh Al-Quran itu, Pak Isa? Apa saja? Jadi makna syifa itu secara umum itu ya obat untuk segalanya. Ya, mohon maaf Ustaz Hanafi ya, saya dapat menangkap yang Ustaz Hanafi sampaikan itu bedanya syifa dan dawa ya. Itu kalau syifa saya amati ya, ini hanya konklusi saya secara sederhana. Berarti syifa itu lebih luas, penyembuhan secara roh dan jasad ya, mungkin seperti itu ya Ustaz Hanafi, atau bisa nggak dikatakan seperti itu? Lalu kalau dawa hanya sifatnya itu bentuknya itu jasmani, ya, ada bendanya, ada tapi lebih luas syifa atau adawa itu Ustaz Hanafi, kalau saya mendengarkan penjelasan Ustaz Hanafi itu loh. Jadi syifa itu begini, syifa itu secara makna umumnya itu mengobati semuanya, Pak Isa. Jadi ada sebuah penelitian di Jepang itu, tatkala air putih dibacakan ayat suci Al-Quran, maka molekul-molekulnya itu menjadi molekul-molekul yang indah. Dan itu bisa berdampak perbaikan kepada tubuhnya. Sel-sel yang rusak ya. Oh, Masya Allah, betul-betul ya. Jadi siapa yang bisa disembuhkan? Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu dipakai untuk pengobatan baik jasmani maupun rohani. Namun secara aplikasi utamanya
kami secara pribadi lebih kepada penyembuhan non medis. Terus. Meskipun ada syekh dari saya kurang ini ya, dari Timur Tengah kalau nggak salah, namanya beliau adalah, insya Allah dia masih hidup sampai sekarang, Syekh Ali Malakurdi namanya. Jadi beliau ini terkenal dari Baghdad atau dari Iran ya, saya lupa, mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Jadi ketika beliau itu meruqyah orang yang tuli, orang yang tidak bisa bicara, dia ruqyah dengan baca suci Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, maka alhamdulillah mereka yang didoai, mereka yang diruqyah oleh beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Iya. Ini perlu dicatatnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapapun diberikan kesembuhan, maka mereka akan sembuh. Jadi jangan sampai kita itu lantas memaknai salah. Jadi bukan karena peruqyahnya yang hebat, tapi di sini adalah ikut campurnya atau izinnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu dalam Al-Qur'an itu gitu ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi baik medis maupun non medis. Namun kalau di sini pemirsa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala tadi Pak Isah, guru saya menanyakan kepada saya terkait dengan ruqyah, maka saya lebih kepada praktisi ruqyah yang non medis. Ya, yang non medis. Jadi bukan karena kena sakit diabetes, kena sakit penyakit medis. Gitu ya? Maka saya tidak begitu meruqyah di penyakit yang jasmani seperti itu ya. Gitu lebih ya, kepada yang non medis. Non medis ya. Namun perlu diketahui pemirsa yang dibantu Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang bisa melakukan ruqyah itu? Terkadang orang itu menganggap kita Pak Isa sebagai orang yang hebat. Kita ini sama seperti panjenengan semuanya. Kita ini manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya salah, punya khilaf, punya dosa. Jadi sesungguhnya dalam Islam itu luar biasa sekali Pak Isa. Jadi doa yang diajarkan Nabi itu bisa dipakai oleh siapapun, kaum muslim muslimat. Jadi doa ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak menyadari bahwasanya kita itu sering meruqyah anak kita. Misalkan Pak Isa, anak kecil ya, bayi balita yang digendong ibunya ketika si bayi itu mohon maaf menangis mau nyusu, kepir-pir itu ya kadang-kadang ya, mau nyusu lapar ya. Lantas dia disusui oleh ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibunya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sambil menyusui mendekap dan menyusui anaknya itu. Kata bismillah ini bagian dari doa agar supaya anak ini ketika meminum air susu ibunya itu senantiasa diberkahi sekaligus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, ketenangan batinnya ya. Ini bagian dari doa kita. Tatkala orang tua itu punya anak kecil lantas masuk ke kamar mandi, apa yang diingatkan oleh orang tua kepada anaknya? Nak, baca doa. Apa doanya kita semuanya hafal? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini adalah bagian ruqyah, doa agar supaya kita tatkala kita masuk ke kamar mandi ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khubuthi wal khaba'ith. Dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Namun di sini seringkali kita ini tidak sadar Pak Isa. Padahal itu doa atau ruqyah yang seringkali sebenarnya kita terus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sendiri, kita semuanya terkadang tidak mantap terhadap apa yang kita lantunkan atau yang kita doakan. Sehingga terkadang kita sebagai seorang peruqyah seolah-olah dianggap hebat oleh teman-teman kita atau orang yang datang minta ruqyah kepada. Doa-doa setiap hari yang kita lafalkan, doa-doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bagian dari ruqyah kita pribadi, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan
diri kita dari gangguan-gangguan syaitan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah jahat yang lainnya. Berarti gini Ustadz Hanafi ya, mulai sejak mau tidur ada doanya ya. Jadi Islam Ya, ini sangat luar Allahumma biasa inni, sekali Pak ya Isa, itu. mengajarkan kita mulai Doa. dari bangun tidur kita Iya, sampai ya. kita tidur lagi. Alhamdulillah Semuanya ahyana ada, ba'da ma amatana kita wa diajarkan doa-doanya dari Iya, ya. Rasulullah Muhammad SAW. Masuk WC keluar ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, lalu kita makan apa? Itu ada doanya ya. Ketika makan Minimalnya sesuatu tatkala masih- kita ini tidak hafal dengan doa tersebut, maka kita awali aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Oh gitu ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nggih Ustaz Hanafi. Jadi ini secara apa ya, Ustaz Hanafi menerangkan ru'ya itu ya, semacam doa yang sumbernya dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, yang sebenarnya insya Allah kita kalau mau melaksanakan secara tertib, disiplin, istiqomah gitu, insya Allah kita terhindar dari penyakit Ustaz, ya. Insya Allah Gitu ya, kita gitu. ini kalau mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh, Pak, insya Allah kita ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pemirsa, selama ini yang pemirsa perhatikan ya, misalnya di media-media yang lain ya, pengobatan ru'ya itu pasiennya ya, duduk di depan si peru'ya. Itu bagaimana Ustadz Hanafi? Tekniknya seperti apa Ustadz? Ketika Ustadz Hanafi ini mengadakan pengobatan ru'ya itu loh Ustadz Hanafi. Tata caranya atau kafiyahnya itu seperti apa? Setahu saya kan pasiennya di depan, lalu Ustadz Hanafi membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya, dengan ini tiba-tiba pasiennya itu bercerit, teriak, menangis, bilang panas ya, seperti itu seperti itu Ustadz Hanafi, setahu saya ya. Mungkin menurut saya juga pernah lihat seperti itu. Ya, jadi begini, mungkin di antara pemirsa juga yang menyaksikan video ini ada yang percaya maupun ada yang tidak percaya terkait dengan adanya gangguan makhluk gaib. Oh gitu ya. Ya boleh-boleh saja yang namanya pendapat atau mungkin pemahaman orang masing-masing berbeda. Namun yang tidak boleh kita ingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menciptakan, tidak hanya menciptakan kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang namanya jin. Dan dia namanya jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat. Iya. Makhluk gaib ya Ustaz. Ya. Sebagai seorang beriman tentunya kita itu harus mempercayai hal-hal yang gaib. Iya. Ya, dalam Al-Qur'an kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mengimani yang gaib. Dan makhluk gaib itu sendiri salah satunya adalah golongan jin. Jin itu Pak Isa hampir sama dengan manusia. Hampir sama apanya? Tugasnya sama. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka itu hampir sama dengan manusia, mereka pun punya agama. Ada yang mereka itu yang kafir, ada mereka pun juga seperti kita, muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkait dengan tadi pertanyaan Pak Isa, bagaimana teknik atau cara meru'yah itu? Itu Pak Isa ya? Betul ya, betul. Agar pemirsa ini tahu, seperti itu. Persiapan-persiapan yang diperlukan seperti itu. Jadi perlu saya pertegas kembali, siapa yang bisa meru'yah? Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meru'yah. Itu pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, tentunya ma'asyiral hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang peru'yah itu juga harus mengetahui bagaimana tata cara atau adab dalam meru'yah. Tidak boleh seorang peru'yah itu ya
Selain dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada masalah dalam tauhidnya. Ya, masalah dalam tauhid ini salah satu kunci kuat bahwasanya peruqyah di sini. Yang paling pertama adalah persiapan kekuatan iman, Pak. Jadi imannya tidak boleh terkotori oleh kesyirikan. Jadi itu syarat rukunnya ya Ustaz ya. Pasiennya lalu bagaimana Ustaz untuk cara kerjanya seperti itu? Jadi pertama kalau kita meruqyah seorang pasien itu terlebih dahulu kita tidak serta-merta misalkan datang nih pasien ke kita, lantas kita wis sini kamu duduk, hadap sana kamu. Sekarang saya doain. Tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Sekali lagi tadi saya mengatakan ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Jadi secara penanganan pun kita ada perbedaannya. Peruqyah itu sama, sering kali saya menyampaikan maksudnya peruqyah itu hampir sama seperti dengan dokter lain. Gitu ya. Iya, sama dengan seperti dokter. Apa? Dokter itu kepada pasien mewawancarai terlebih dahulu. Gitu ya. Harus wawancarai ya. Wawancarai dulu. Apa keluhannya seperti apa, itu. Sebagainya. Gitu. Yang kedua adalah ya, itu bagian dari menganalisa. Ya, menganalisa. Yang kedua bisa juga dokter itu bisa mengatakan A, B, D, A, B, C, D itu semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dokter itu mewawancarai, dokter itu menganalisa, dokter itu juga akan memberikan cek lab dan sebagainya. Iya, cek lab darah keluar gitu ya, keluar hasil cek lab dengan sakitnya ini apa yang diketahui oleh dokter tersebut. Analisis kesehatan ya itu. Kesehatannya. Jadi beda ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah seringkali kita mendapati ya, yang seringkali mereka itu ditangani oleh seorang dukun yang mana belum apa-apa dia bisa menerawang dan sebagainya. Gitu ya. Hati-hati terhadap praktek-praktek demikian ini. Ya. Karena itu man ata arrafan aw kahinan fas'alu an syai'in lam tuqbal salati arba'ina. Siapa yang datang ya ke dukun maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Luar biasa. Ya. Saya lanjutkan lagi terkait dengan teknik meruqyah itu. Tidak ada teknik khusus sesungguhnya, Pak. Jadi sekali lagi pertama adalah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana apa sumber masalah atau keluhan dari pasien itu yang pertama kita. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui masalah yang dialami oleh pasien itu, maka disitulah kita akan bisa memberikan solusi atau menterapi pasien tersebut. Kalau secara umum ayat suci Al-Quran yang kita baca, doa-doa yang kita baca adalah doa-doa yang mungkin seringkali kita menghafalnya atau seringkali kita membacanya. Nabi pun pernah diruqyah oleh para malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan apa? Ruqyah dengan apa? Dengan baca surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain. Dan kita pun juga seperti itu. Meskipun begini, Pak Isa, meskipun tatkala ini sebenarnya tidak ada hadis yang mengarah ke sana. Misalkan kalau orang sakitnya atau keluhannya begini, maka harus baca doa begini. Mungkin kita tidak akan menemukan hadis seperti itu. Tapi ini berdasarkan praktek-praktek di lapangan. Misalkan tatkala seorang itu keluhannya adalah keluhan misalkan kena sihir. Sihir pun ada macam-macamnya, Pak Isa. Misalkan katakanlah sihir gitu aja ya. Maka apa yang harus kita bacakan kepada pasien tersebut? Maka seyogyanya kita membacakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sihir. Misalkan wahayna ila Musa an alqi aswab fa idza hiya talaqafu ma yafikun fa aqal haq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sahirin wa ulqiya as-saharatu sajidin. Jadi doa-doa atau ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan sihir mungkin ini lebih tepat tatkala kita bacakan kepada pasien yang keluhannya adalah keluhan sihir. Kalau surat jin itu bisa ya?
Sama misalkan kasusnya adalah kasus tadi sihir juga bisa dibacakan surat Al-Jin. Biasanya kita bacakan surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 6 misalkan. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Seperti itu ya. Biasanya kita bacakan ayat surat Jin itu ayat 1 sampai 6 Mbak Isa. Oh gitu ya. Misalkan kita juga bacakan surat As-Saff ayat 1 sampai 10. Jadi banyak. Dan tidak harus serta-merta kita bacakan ayat suci Al-Quran yang tadi yang saya sebutkan. Jadi semua ayat suci Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya tersebut bisa kita pakai untuk bisa gitu ya. Yang penting, yang terpenting adalah kemantapan hati kita untuk membacanya. Itu istiringkas. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ruqyah itu kesimpulannya adalah ruqyah itu adalah doa, dan cara penanganan untuk meruqyah orang yang dimana kena gangguan jin atau sihir dan sebagainya itu, yang terpenting adalah kita tata hati kita bahwasanya kita ini manusia yang lemah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat wasilah keberkahan SC Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan itu insya Allah yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuannya kepada kita, sehingga apa? Sehingga orang yang kita ruqyah, sehingga mungkin diri kita yang sedang terkena gangguan jin tersebut, insya Allah jin tersebut di dalam diri kita akan keluar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita meruqyah orang lain, maka insya Allah jin yang bersarang di dalam tubuh manusia atau orang tersebut dengan bacaan suci Al-Quran yang kita mantapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan, dan jin yang ada dalam tubuh seorang tersebut akan keluar dengan izinnya tentunya. Iya, Ustaz Hanafi ya. Saya kalau melihat ya orang ruqyah itu pasiennya tuh menjerit panas, itu suara siapa saat itu ya? Jadi di antara reaksi jin itu tidak serta-merta yang mungkin kita sering melihat di televisi. Tidak serta-merta kita melihat di video YouTube dan sebagainya. Reaksi jin yang ada dalam tubuh manusia itu macam-macam. Macam-macam ya. Jadi ada yang mulai teriak, ada yang juga mungkin diam aja. Cuman dia bersendawa. Sawang Jawa niku glegeken. Oh masya Allah. Jin itu bisa masuk di lewat apapun lubang media, masya Allah. Bukan. Jadi lubang manusia ini bisa dimasuki oleh jin. Ya Allah, lubang 9 ini ya? Iya. Masya Allah. Dan termasuk bagaimana jin itu keluar itu ya dari 9 itu ya? Lubang yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Makanya ada yang misalkan kalau orang yang sedang diruqyah itu dia muntah-muntah. Keluarnya jin itu lewat muntah. Iya, muntah. Ya. Kamu tidak serta-merta orang yang kena gangguan jin tadi yang dikatakan Pak Isa teriak-teriak dan sebagainya. Bisa jadi orang jin yang ada dalam tubuh manusia yang tatkala dia itu diruqyah, dia keluar lewat mohon maaf ini yang sering diketahui. Jadi saya sebutkan beberapa hal ya. Yang bisa lewat muntah, bisa sendawa, bisa juga lewat pori-pori, bisa juga lewat mohon maaf kencing atau BAB. Gitu ya. Atau bisa lewat juga lubang telinga, hidung biasanya meler dan sebagainya. Gitu ya. Jadi keluarnya jin itu tidak serta-merta muntah atau teriak-teriak seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui pentingnya seorang peruqyah itu agar supaya tidak dikelabui oleh jin atau tidak pula dikelabui oleh mohon maaf pasien itu tersendiri. Tidak serta-merta orang yang teriak-teriak itu dia kena gangguan jin, Mbak Ida. Belum tentu. Banyak yang kita dapati bahwasanya mereka teriak-teriak itu sesungguhnya mereka itu caper. Cari perhatian. Gitu ya. Jadi dia punya sakit itu bukan sakit karena gangguan jin, tapi apa? Gangguan mental. Gitu. Yang seolah-olah itu banyak orang yang mengatakan atau memahami orang tersebut kena gangguan jin. Maka disinilah pentingnya seorang peruqyah itu harus bisa mengerti ilmu dan psikologi.
teliti ya Pak ya. Psikolog ya. Nggih. Jadi itu pemirsa ya keterangan ya sangat luas dan padat sekali pemirsa karena ya kita bagaimanapun durasi waktu yang kita tampilkan ini dan kami pun juga berusaha untuk menampilkan yang terbaik buat pemirsa ya. Ya Ustaz Hanafi ya. Ya, kesimpulannya seperti itu ya. Berbicara tentang ru'ya ini memang Yeah. tidak bisa kita sampaikan dalam waktu yang Singkat dalam durasi video kita saat ini. Mungkin bisa kita sambung dari kesempatan waktu yang lain. Gitu ya, nggih. Terima kasih Ustaz Hanafi nggih. Sampai jumpa lagi nggih. Sehat mawon nggih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang santai bersama beliau adalah ahli dalam ru'ya ya. Tentunya materi-materi yang disampaikan oleh beliau sangat singkat padat pemirsa karena durasi waktu ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali di sesi yang berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan ataupun ya dalam penyajian. Tentunya kami senantiasa berharap kepada pemirsa ya untuk lebih maju channel kami ini dalam memberikan materi-materi kepada para pemirsa. Kritik dan saran akan senantiasa kita terima para pemirsa. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Komen ini penting para pemirsa. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk komen ya, untuk membawa kebaikan kita bersama. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.